Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Widya Ayu NIM 17, saya Zulfa Anissa NIM 39, dan Aulia Syifa NIM 40 akan mempresentasikan tentang pemikiran dan perkembangan ekonomi moneter dan fiskal pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani muncul di saat Islam berada dalam era kemunduran pertama, berawal dari kerajaan kecil lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya menjadi diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang melimpah bagian utara Afrika, bagian barat Asia, dan bagian Eropa Timur. Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama, sejak tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi, kurang lebih 6 abad atau 600 tahun. Kerajaan Turki Utsmani banyak berjasa terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam di benua Eropa. Periode Turki Utsmani yang pertama yaitu Utsman pada tahun 1299 sampai 1326. Yang kedua yaitu Orhan dimulai pada tahun 1326 sampai 1359. Yang ketiga yaitu Murad dimulai pada tahun 1359 sampai 1389. Yang keempat yaitu Bayezid Yildirim pada tahun 1389 sampai 1402. Selanjutnya, sejarah pemerintahan pada masa Turki Utsmani. Awal berdirinya kerajaan ini ketika pemimpin suku Kayi Ertugrul bin Sulaimansyah mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II yang tak lain adalah Sultan Seljuk. Saat itu kerajaan Seljuk sedang berperang dengan Bizantium. Berkat bantuan Ertugrul dan suku Kayi, Sultan Alauddin II bisa meraih kemenangannya. Setelah Ertugrul meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman atas persetujuan Sultan Alauddin II. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk, dan akhirnya dinasti ini terpecah belah dalam dinasti kecil. Dalam kehancuran kerajaan Seljuk, inilah Utsman bin Ertugrul mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamirkan berdirinya Kesultanan Turki Utsmani. Sejak saat itu, tahun 699 Hijriyah atau 1300 Masehi, Kesultanan Turki Utsmani dinyatakan berdiri, dan Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Sejarah perekonomian Turki Utsmani dibagi menjadi dua periode. Pertama, periode klasik yang mana berbasis pertanian. Khalifah memberikan keleluasaan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Kedua, era reformasi, yaitu era perbaikan pengaturan sistem pemerintahan yang terdiri atas perbaikan administrasi publik dan perubahan sistem politik pada masa itu dari tangan militer kepada publik, yang tujuannya untuk memberikan fungsi layanan publik yang lebih baik. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani mengalami masa keemasannya ketika tampak kekuasaan berada di tangan Muhammad II Muhammad Al-Fatih 1451 sampai 1448 dan Sultan Sulaiman Al-Qaanuni 1520 sampai 1566 Masehi. Dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya, Daulah Turki Utsmani melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan dinasti Abbasiyah. Baitul Mal tetap difungsikan sebagai kantor perbendaharaan negara dengan berbagai sumber pendapatannya berasal dari kharaj, jizyah, zakat, ghanimah, dan usyir pada awalnya. Selanjutnya, sistem ekonomi moneter pada masa Turki Utsmani. Penemuan uang akse. Ekonomi Islam pada masa Utsmaniyah sering dikaitkan dengan isu kebijakan negara
yang digunakan pada pemerintahan Utsmaniyah. Studi kasus kebijakan moneter masa Utsmaniyah ditemukan pada tahun 2000 Masehi, berupa ditemukannya 60.000 koin akse, tepatnya di wilayah Beyci, Kalesi, Turki, oleh Profesor Unal University of Izmir. Arkeologi berhipotesis bahwa koin ini merupakan uang akse pada masa pemerintahan Utsmaniyah yang diproduksi pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. D. Sistem ekonomi fiskal pada masa Turki Utsmani. Sebab-sebab fiskal, defisit, dan hutang negara Utsmaniyah. Terjadinya defisit fiskal bukanlah disebabkan perkara politik, melainkan adanya kesalahan pada kebijakan kerajaan Utsmaniyah, terutama kebijakan moneter. Hutang negara menumpuk karena meningkatnya pinjaman luar negeri. Pada waktu bersamaan, kerajaan Utsmaniyah mengeluarkan uang kertas atau kaima, yang mana pada periode ini ternyata uang kaima tidak digunakan oleh seluruh provinsi dari kerajaan Utsmaniyah. Hal ini sangatlah berdampak pada pendapatan pajak, di mana masyarakat membayar dengan uang koin. Uang koin tetap digunakan di beberapa wilayah Utsmaniyah dan mayoritas membayar pajak masih menggunakan uang koin.